Pagi hari yang indah ini, kami percaya bahwa Engkau ada di tempat ini. Amin. Karena Yesus yang sanggup menopang hidup kami. Amin. Inilah pujian penyembahan yang kami naikkan tadi. Pengharapan kami hanya pada Kristus itu saja. Oleh sebab itu, pada siang hari ini biar setiap kami yang ada, yang hadir, maupun yang mendengarkan program ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh kebenaran firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar, kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kiranya hikmat turun atas hamba. Amin. Sehingga apa yang hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom. Damai di hati. Jemekir nempulo. Grandpul. Cakep. Puji Tuhan, hari ini saudara dikasih Tuhan, kita bisa bersama-sama kembali. Ini karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita bertahan di tengah-tengah pandemi ini semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan kekristenan kita senantiasa terus mencari Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sudah dikasih Tuhan bahwa orang yang khawatir pasti hidupnya tidak tenang. Benar nggak saudara? Pasti hidupnya tidak tenang. Langkahnya tidak pasti, dikuasai oleh keraguan-raguan, kecemasan yang berlebihan di dalam hidupnya. Maka di dalam kebenaran firman Tuhan berkata bahwa serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidupmu, hidup kamu, hidup kita semua. Karena kecemasan yang berlebihan, dan biasanya orang yang khawatir itu dipicu oleh masalah-masalah yang terjadi biasa di dalam kehidupan kita setiap hari. Bukankah firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami hanya pencobaan-pencobaan biasa? Benar nggak saudara? Hanya pencobaan-pencobaan biasa. Apa sih yang kita khawatirkan di dalam hidup kita? Padahal sesungguhnya Tuhan Yesus sudah menjamin saudara dan saya di dalam kebenaran firman Tuhan kalau kita mau menghidupi itu. Apa yang kita khawatirkan? Pekerjaan. Pasti itu yang terjadi di dalam kehidupan kita lepas hari. Pekerjaan, apalagi keuangan kita. Bahkan baru gajian awal bulan sudah khawatir tentang akhir bulan. Betul nggak saudara? Jangan-jangan nggak nyampe nih sampai akhir bulan. Itu yang kita khawatirkan di dalam kehidupan kita. Apalagi masalah rumah tangga. Ribet nih persoalan di dalam rumah tangga. Ini yang terjadi saudara. Persoalannya kok nggak pernah berhenti-berhenti, nggak pernah lulus-lulus sepertinya. Apalagi sekarang ini COVID-19, pandemi yang berkepanjangan, itu yang menjadi kekhawatiran. Saudara dikasih Tuhan, ternyata biasa yang kita khawatirkan tentang apa yang belum terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau sudah seperti itu, maka kekhawatiran itulah yang menguasai kita. Maka di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah. Kata Tuhan apa? Serahkanlah, yang kencang. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Nya di sini huruf besar. Kita catat apa yang menjadi kekhawatiran kita. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, atau bertumpuk-tumpuk kekhawatiran kita di dalam kehidupan kita. Mari kita catat sekarang. Ya, pulang dari tempat ini kita catat. Dan ketika kita sudah mencatat itu, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini yang menjadi kekhawatiran saya. Saya serahkan semuanya ke dalam tangan. Saya percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidup saya. Berserah kepada apa yang kita menulis saat ini. Bukan kita berserah kepada kekhawatiran. Di dalam Alkitab berkata, Matius 6 ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Apakah karena saudara khawatir tentang apa yang belum terjadi di dalam hidupmu, terus akhirnya berubah, simsalabim langsung berubah? Enggak, saudara. Oleh sebab itu, di dalam perjalanan kekristenan kita, mari kita melihat setiap firman Tuhan. Karena perjalanan kita masih panjang, yang setuju katakan amin.
Perjalanan kekristenan kita masih panjang. Bayangkan saudara, kalau kita hidup di dalam kekhawatiran sepanjang hidup kita, apa yang bisa kita lakukan? Banyak orang Kristen capek di tengah jalan, mulai ragu-ragu, apakah Tuhan ada? Kalau memang Tuhan ada, kenapa jeritan minta tolong saya? Kenapa tidak dijawab oleh Tuhan? Bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita? Walaupun tidak terucapkan, walaupun tidak terungkapkan, tapi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Saudara, jangan lupa bahwa Roh Kudus juga ada di dalam hidup kita. Amin. Di dalam hati kita. Ketika kita punya keluh kesah di dalam hidup kita, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Akhirnya banyak yang meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena waktu berjalan dengan Tuhan, hidupnya menjadi letih dan lesu. Karena tidak melihat pertolongan Tuhan, padahal jaminan Tuhan sudah sangat-sangat besar dikatakan di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan yang kita pelajari selama ini. Bukankah Matius 11 ayat 28 berkata apa, saudara? Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Sudahkah saudara datang kepada Tuhan, meletakkan bebanmu kepada Tuhan? Siapa kira-kira yang letih lesu di sini? Saudara dan saya ikut Tuhan letih dan lesu. Kita nggak selamanya kita mantap di dalam Tuhan, benar nggak saudara? Ada saat-saatnya kita letih dan lesu, tapi firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Siapa yang berbeban berat, saudara? Kita semua yang ada di tempat ini berbeban berat. Amin, saudara. Mari kita serahkan. Firman Tuhan berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji kebenaran firman Tuhan ini untuk saudara dan saya, bukan untuk hanya dibaca saja dan menjadi slogan-slogan saja. Selalu saudara, selalu dan setiap saat tawaran itu datangnya dari Yesus. Amin, saudara. Rambut saya mulai berantakan, saking semangat. Tapi ada tawaran yang datang dari Yesus berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Yang kencang. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat ada begitu banyak janji-janji Tuhan. Sebab Ia itu siapa? Yesus. Ya, Yesus yang memelihara kamu. Kata firman, kalau ada orang yang berkata, kamu gak usah takut, tiap bulan saya akan transfer ke rekeningmu. Sudah takut apa tidak? Nggak takut ya? Karena ada orang yang yang menjamin hidup. Tiap bulan ditransfer. Kita lebih bangga ketika ada orang yang memelihara hidup kita. Kita lebih bangga kalau ada orang yang memelihara hidup kita, bukan? Tetapi kita tidak terlalu bangga. Saya mau jelaskan di sini. Kita tidak terlalu bangga kalau Yesus yang memelihara hidup kita. Buktinya kita masih hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, putus asa, ya, meninggalkan Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 5, firman Tuhan berkata apa? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jadi orang yang menyandarkan hidupnya kepada orang lain, otomatis, ini pada catat ya, garis bawahi, otomatis kalau dia mengandalkan manusia, berarti dia sudah menjauh dari Tuhan. Amin, saudara. Dia sudah menjauh dari Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Jadi orang yang menaruh harapnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, otomatis berkat itu ada di atas kepalanya. Yang setuju katakan, dipelihara manusia dari wujudnya, ya, ada, lama-kelamaan itu akan menghilang. Ini yang namanya pemeliharaan manusia. Dari wujudnya ada, lama-lama menghilang. Tapi kalau dipelihara oleh Tuhan, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah janji Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimana kalau jika orang itu digerakkan Tuhan? Nggak masalah kalau orang itu digerakkan Tuhan, nggak masalah. Tetapi tidak untuk selama-lamanya. Yang selama-lamanya pakai amin itu hanya siapa? Yesus. Yang selama-lamanya pakai amin hanya Yesus, saudara. Mari kita perhatikan orang-orang yang digerakkan Tuhan.
Saya mau kasih supaya kita tidak khawatir. Mari kita lihat orang-orang yang digerakkan Tuhan. Yang pertama, orang yang digerakkan Tuhan itu, apakah orang yang menjamin hidupmu akan hidup selama-lamanya? Yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang menjamin hidupmu akan konsisten dengan ucapannya? Yang ketiga, apakah orang yang menjamin hidupmu akan sukses terus di dalam tidak mengalami persoalan di dalam usaha dan pekerjaannya? Biasanya orang yang berkata seperti itu karena dia punya welas asih. Perhatikan baik-baik. Karena orang itu punya welas asih, ya, pertama dia mendengarkan apa yang engkau hadapi, apa yang engkau keluhkan. Orang tersebut belajar. Ini garis bawahi ya. Orang tersebut belajar mempraktekkan yang namanya kasih. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya punya kesaksian. Sekitar tahun 1993 sampai mungkin 95, saya lupa persis tahunnya. Saya pernah ada di dalam masalah seperti itu. Saya bekerja, tetapi ya untuk menghidupi anak istri agak mepet, bayar kontrakan semua segala macam, agak mepet, makan minum agak mepet. Saya ada di dalam pelayanan. Setiap Sabtu, Minggu, Senin saya ke Bandung. Waktu itu istri saya tahu, saya strip Sabtu, Minggu, Senin saya ke Bandung. Nah, waktu itu ada orang yang berwelas asih kepada saya dan dia mau belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu kehidupan saya dan akhirnya dia berkata seperti ini, Pak, sebelum pulang hari Senin, habis ibadah terakhir, ibadah malam, itu ibadah sekitar 6 atau 7 kali, saudara. Setiap kali habis ibadah malam, Bapak ketemu saya. Oke, saya ketemu pertama, kedua, ketiga, 1 bulan, 2 bulan saya ketemu orang itu. Dan dia janjikan saya akan kasih 25 ribu waktu itu, saudara. Luar biasa. Ya sekitar ya begitulah, banyak lah kalau waktu itu. Jangan dibandingkan sekarang ya. Nah, berjalan 1-2 bulan lancar. Kok 3 bulan masih agak lancar tapi sudah mulai tersendat-sendat, gitu ya. Dan seterusnya akhirnya orang itu kalau ketemu seperti nggak kenal, kan nggak enak, betul nggak saudara? Tapi awalnya dia rindu untuk membantu saya, ada belas asih. Saya secara manusia kecewa. Coba saudara yang dijanjikan kecewa nggak? Jangan bohong kalau saudara nggak kecewa. Saya kecewa waktu itu. Saya bilang, aduh, kenapa orang ini jadi nggak enak gitu ya? Ketemu aja kayak udah nggak kenal gitu. Dan akhirnya saya buka-buka Alkitab dan saya ketemu di dalam Yeremia 17. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saya langsung tersentak, aduh Tuhan, saya terlalu mengandalkan dia dan saya tidak mengandalkan sepenuhnya akan kuasa-Mu, bahwa Kau sanggup memelihara hidup saya. Kalau saudara takut, mari jangan merenungkan ketakutan itu, tapi mari baca firman Tuhan, maka engkau akan menemukan di dalam Mazmur 62, firman Tuhan ayat yang kedua berkata begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Kata firman Tuhan begitu, saudara. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat, kokoh gitu. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi langkah hidup kita, keluh kita, kesah kita datang kepada yang namanya menara yang kuat itu, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan berkata, di sanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Katakan sama-sama selamat. Yang kencang selamat. Selamat dari apa? Selamat dari kekhawatiran kita, ketakutan kita. Firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur 34 ayat 5 bahwa aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku, dari segala ketakutanku, dari segala kecemasanku, dari segala kekhawatiranku. Pesan saya sebagai gembala buat kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, jangan khawatir akan hidupmu. Percayalah, yang memelihara engkau adalah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia tahu bagaimana cara
agar supaya engkau hidup. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar pada pagi hari ini menjelang siang hari, bahwa di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara hidupmu. Pulang dari tempat ini kami akan mencatat semua kekhawatiran kami. Mungkin kami tidak dapat ucapkan satu persatu, tetapi kami mau menyerahkan semuanya dengan total supaya Tuhan memberkati akan hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pagi menjelang siang hari ini. Berkati setiap kami yang hadir, yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan berkati juga kami yang ada di rumah, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkat kasih, sukacita, dan damai sejahtera terus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.